Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengertian dari kewarganegaraan digital adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Kewarganegaraan merupakan norma-norma yang seusia serta perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Kewarganegaraan digital membuat setiap warga digital atau pengguna perangkat digital untuk menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab, sama seperti halnya kehidupan di dunia nyata. Konsep kewarganegaraan digital akan membantu warga negara dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan benar. Mengingat saat ini banyak oknum yang menyalahgunakan penggunaan teknologi informasi. Adapun konsep kewarganegaraan digital, namun kelihatannya sangat sederhana, akan tetapi sangatlah penting untuk dipahami bagi generasi muda saat ini, agar tidak memancing caci maki. Apa saja sih konsep tersebut? Nah, berikut adalah paparan beberapa konsep dari yang pertama, itu ada empati. Majunya teknologi tidak menggambarkan majunya moral pengguna digital, atau mungkin karena akses dan publikasi saat ini terlalu terbuka dan menjadi konsumsi publik, sehingga memicu pengguna lain secara kematangan tidak bisa mengontrol diri, sehingga menyebabkan mudah memperolok dan berkata kasar lewat media sosial, sehingga memicu terjadinya konflik dan debat yang sebenarnya tidak perlu. Kasus perang netizen inilah yang akhirnya muncul istilah netizen selalu benar, karena apapun yang dilakukan orang lain salah di mata netizen. Apabila setiap netizen memiliki rasa empati yang tinggi, maka tidak akan terjadi kesemerawutan di dunia digital, terutama di media sosial. Memang, jika dibandingkan 40 tahun yang lalu dengan masa sekarang, nilai empati cenderung menurun, atau mungkin sebenarnya masih banyak orang yang berempati akibat kebebasan digital yang digunakan kurang tepat, menutup orang-orang yang berempati tinggi sehingga seolah-olah mereka sudah tidak ada lagi. Yang kedua, memahami cara kerja internet. Konsep kewarganegaraan digital yang kedua ini yaitu pentingnya memahami cara kerja internet. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya orang tua yang memberikan akses kendali secara bebas untuk anak-anak mereka tanpa adanya pengawasan, di mana secara emosi anak-anak tidak memiliki kontrol diri yang baik. Padahal cara kerja internet jika dimanfaatkan dengan baik memberikan dampak positif juga bagi penggunanya. Namun jika salah penggunaannya maka akan buruk juga hasilnya. Cara kerja internet akan memberikan pengaruh sesuai dengan dijalankan oleh seorang individu. Yang ketiga, memahami data pengguna internet, di mana kita wajib memperhatikan dan memahami data pengguna internet. Dulu saat internet masuk pertama kali tidak banyak penyalahgunaan digital, sementara sekarang kita harus sangat berhati-hati. Kini banyak akun palsu, banyak buzzer bayaran yang berfungsi mengiringi opini pengguna internet. Ironisnya lagi, masalah popularitas bisa disetting dengan cara membuat sensasi dan settingan. Di dunia media sosial, contohnya banyak akun-akun cloningan yang sebenarnya mereka fiktif. Tentu saja mereka tetap ada yang dijalankan. Ada juga akun-akun robot dan masih kompleks permasalahan di dunia digital. Jadi, buat kita harus lebih jeli lagi melihat dan kepo tentang data pengguna internet. Yang keempat, literasi komputer internet. Konsep kewarganegaraan digital ini tidak kalah penting adalah memahami literasi komputer. Jadi, pengetahuan tentang komputer dan perinternetan pun juga penting kita pelajari, sehingga ketika terjadi kendala, kita bisa langsung menanganinya. Yang kelima, memahami kesenjangan dalam penguasaan teknologi maju. Kita tahu bahwa Indonesia bukanlah negara maju yang dari segi perspektif pikiran kita masih biasa-biasa saja, di mana otak kita hanya 20% yang dimaksimalkan. Sementara di negara maju, masyarakatnya sudah memaksimalkan otak mereka hingga 80%. Maka tidak heran jika kita sebenarnya juga mengalami kesenjangan dalam penguasaan teknologi maju. Mungkin ada yang tidak terima sebagai negara yang malas, itu sah-sah saja. Realitanya kita hanya sebagai konsumen yang hanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada, dan kita juga belum mampu menciptakan teknologi tandingan yang diakui dunia.
Meskipun demikian, bukan berarti kita tidak bisa. Kita bisa jika kita mau dan sedikit lebih kritis. Setidaknya, dengan cara merubah sudut pandang kita, tidak mudah latah dan memanfaatkan digital yang ada dengan hal-hal yang positif dan membangun. Yang enam, ciptakan kenyamanan dan keharmonisan. Ini juga tidak kalah penting. Dengan menciptakan keamanan dan keharmonisan, hal ini dilandasi dari banyaknya kasus dan laporan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh oknum, oleh haters atau bahkan media yang membangun informasi hoax. Yang tujuh, gunakan digital secara aman. Konsep terakhir ini dimana maksudnya ini aman dalam hal ini adalah aman dari hacker, aman dari komentar kotor, aman dari berita hoax, dan meminimalisir terjadinya tipuan-tipuan, dan masih banyak definisi keamanan yang lainnya. Yang berikutnya ada pun peran warga negara berkembang di era digital. Peran warga negara di negara berkembang dalam era digital sangat penting untuk memajukan ekonomi, pendidikan, dan inklusi sosial. Berikut ini adalah beberapa peran kunci warga negara di negara berkembang dalam konteks digital beserta sumbernya. Yang pertama, meningkatkan literasi digital, di mana warga negara di negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam akses teknologi dan internet. Melalui literasi digital inilah, warga dapat memanfaatkan internet untuk pendidikan, peluang ekonomi, dengan meningkatkan literasi digital. Masyarakat dapat memperkecil kesenjangan digital, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan sosial. Yang kedua, mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di era digital, membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh melalui platform digital yang menjangkau pasar yang lebih luas. Digitalisasi dapat membantu UMKM dalam pemasaran, penjualan, dan transaksi yang memperkuat sektor ekonomi informal dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, perpustakaan berbasis inklusi. Tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat peran dan fungsi perpustakaan agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi tempat pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan harus memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan potensinya dengan melihat keragaman budaya, keinginan menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan usaha, melindungi dan melestarikan budaya dan hak asasi manusia, dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Keempat, yaitu mengembangkan keterampilan digital. Masyarakat perlu mengambil langkah untuk mengikuti program pelatihan dan pendidikan digital yang dapat membantu mempelajari keterampilan baru dan memahami teknologi yang ada. Contohnya, seperti mengikuti program pelatihan Indonesia Makin Cakap Digital yang telah disediakan oleh Kementerian Kominfo. Yang kelima, masyarakat perlu belajar tentang perlindungan data pribadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan online akibat dari tidak terlindunginya data-data pribadi yang disimpan di dunia digital. Masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah keamanan yang diperlukan dan hal lain terkait dengan kejahatan dunia siber. Mengenal teknologi digital bukan hanya untuk adaptasi dalam perkembangan zaman, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjadi lebih terampil dalam menghadapi tantangan di masa depan. Oke, sekian dari paparan materi. Saya Reva Hafizah Najwa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.